jadi kayaknya kita sudah bisa memulai. Oke, kembali lagi tutornya sampai jam 8.40 aja ya. Semoga kita bisa cover. Mungkin aku akan lebih banyak ke soal saja. Karena aku pengen kita nge-cover dari kekontinuan sampai diferensiasi ya. Aku kan ini udah minggu terakhir perkuliahan juga. Harusnya diferensiasi udah bisa. Walaupun mungkin nanti aku akan sedikit menambahkan detail di continue seragam. Terutama karena tadi siang kan ada, aku lupa yoga sama kayak nggak di kelas ini ya, yoga itu bilang, "Mas, gimana sih jalannya fungsi yang continue seragam itu?" Karena memang kalau kita mau memahami continue seragam tuh kita harus benar-benar paham dulu, gimana kekontinuan yang biasa. Karena aku juga dulu waktu pertama kali mempelajari continue seragam, aku juga kebingungan, to be honest, waktu semester 2 rasanya. Semester 2 aku pertama belajar tentang, continue seragam. Aku waktu itu dengan Pak Beni, tak tanya, "Pak Beni, ini kayak apa namanya, ini tuh bagaimana sih cara kerjanya, gambarannya secara geometris?" Sebentar ya, ini baru connected. Oke, eee, berarti kita akan start. Aduh, sebentar ya. Oke, jadi di sini kita punya kekontinuan fungsi. Aku akan apa ya, untuk mungkin kita akan bahas sedikit aja tentang definisi fungsi kontinu. Fungsi kontinu itu bedanya sedikit aja dari limit. Dan, eee, adanya kontinu itu belum serta-merta mengatakan limitnya itu ada. Kecuali kalau titiknya itu merupakan titik limit. Take note teman-teman, harus titik limit dulu. Apa namanya, harus titik limit dulu, baru kita bisa, simpulkan ya fungsinya itu kontinu di situ jika dan hanya jika limitnya ada. Itu kalau dia titik limit. Kenapa? Karena kalau misal, apa namanya, katakan kalau kita ambil himpunannya itu adalah kita ambil himpunannya itu adalah D itu sama dengan mungkin 1, 2, 3 gini aja. Dan kita punya, ya kita bikin aja dah, F1 itu sama dengan 3, F2 sama dengan 5, F3 sama dengan 7. Dengan definisi kekontinuan, ini F itu kontinu, F itu kontinu pada D. Maksudnya pada D itu dia kontinu di titik 1, dia kontinu di titik 2, dia kontinu juga di titik 3. Cuma, ini subset dari real ya, D ini tidak ada titik limit. Tidak ada titik limit atau cluster. Titik limit atau titik cluster dalam konteks kita, itu nggak ada masalah kita mau pakai yang mana, karena ngomongnya di real. Nah nah, jadi teman-teman harus benar-benar memastikan dulu dia itu titik limit atau, titik limit atau enggak. Karena kalau misal dia itu titiknya nggak jelas, dia bukan titik limit, continue belum tentu mengimplikasikan adanya limit. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Ini juga yang pertama kali, apa ya, bisa dibilang agak mencerahkan untukku ketika aku belajar tentang definisi kekontinuan. Karena kan dulu waktu kita kalkulus 1 kan, ya continue kalau limitnya di situ ada, cara yang ngerjakan. Ya itu karena itu adalah fungsi dari real ke real dan limit, dan semua titik kan adalah titik limit. Jadi memang boleh kita pakai cara itu. Tapi in terms of, lebih filosofis, maksudnya kita bermain di analisis yang lebih filosofis, continue tadi belum tentu limit, belum tentu harus ada sangkut pautnya dengan limit. Aku akan nge-recap lagi. Kita punya A subset dari R dan di sini kita asumsikan aja A-nya itu tak kosong ya. Oke, X anggota real itu titik limit, eee, titik limit A jika dan hanya jika untuk setiap persekitaran R, oke, terdapat titik mungkin C aja ya, terdapat titik X anggota A dengan sifat 0, dengan sifat jarak dari X ke C itu lebih kecil dari R. Maksudnya dia tuh ada di dalam persekitaran, tapi X-nya itu nggak boleh sama dengan C. Jadi kita bikin juga lebih dari 0. Ini adalah titik limit.
pernyataan terdapat ini akan berpengaruh untuk bagian ini, tapi aku tidak akan membahasnya secara detail. Karena ini adalah implikasi. Untuk setiap X anggota D, kalau kita punya X min C-nya lebih kecil dari delta, itu mengimplikasikan Fx kurang Fc itu lebih kecil dari epsilon. Ini berpengaruh untuk, apa namanya, ini berpengaruh untuk limit, apa namanya, untuk masalah di pendefinisian limit. Cuma kalau kontinuan, kita pasti selalu punya yang kayak gini. Untuk setiap X anggota D, ya kita pasti punya sifat, titik yang diimplikasikan ini selalu ada. Jadi kita memang aman. Jadi teman-teman harap memperhatikan itu. Nanti ada salah satu soal, apa namanya, salah satu soal ujian tahun 2022 itu membuktikan kalau fungsi dari Z, pokoknya apa ya namanya, himpunannya tuh tidak dense, tidak rapat. Kayak Z, N, kalau Q itu masih agak susah, agak ruwet definisikannya. Ya mungkin di Z itu, fungsi dari Z ke real itu continuous ragam. Apapun itu fungsinya. Kalau kita pandang dia, Z itu sebagai subset dari real. Oke, ini ilustrasi. Kita langsung aja. Tadi aku agak banyak di itu. Dan ini, nah tadi teorema 1 itu teman-teman harus benar-benar di-emphasize. Jadi teman-teman yang hadir di tutorial ini mau baik yang asli maupun orang-orang yang menyusup ya. Kayak ini ada 2 orang yang menyusup, nggak masalah karena aku memang mengundang mereka untuk menyusup. Karena ya sebenarnya kalau tutorial tuh aku nggak masalah sih ada orang dari luar kelas yang join, malah bagus hitungannya. Jadi aku selalu encourage teman-teman, katakan kalau aku ada tutorial apa gitu, kalau mau datang datang aja nggak masalah. Apa namanya? Di sini teman-teman yang hadir tutorial ini tolong benar-benar diperhatikan, C anggota C-nya itu adalah titik limit. Ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau dia nggak titik limit, tadi kayak fungsi yang 1, 2, 3 itu limitnya nggak jelas. Tapi dia continue. Oke, aku akan lanjut. Dan ini nomor 2, ini adalah teorema yang aku sangat tekankan teman-teman untuk ingat. Karena teorema ini akan sangat berguna untuk mengonstruksi counterexample atau menyelesaikan permasalahan. Kayak mungkin teman-teman sebagai bahan latihan itu pasti ada di Bartok. Kayaknya nggak usah deh, nanti aku akan spoiler aja, aku bakal bikin soal simulasi tentang, salah satu soal yang hitungannya cukup klasik. Soalnya cukup klasik, nanti aku akan bikin jadi soal simulasi. Aku udah siap 2 dari 5 soal simulasi, nggak terlalu ruwet kok. Dan itu masih tipenya kayak Pak Hadi dan Pak Fomo. Apa namanya, mungkin kan kayak kita, gimana cara kita ingin membuktikan kalau Fx dengan definisi 1, 0, ini kalau X-nya itu adalah bilangan, apa namanya, ini fungsi Dirichlet. Fungsi Dirichlet itu 1 kalau dia merupakan bilangan rasional, 0 kalau dia bukan bilangan rasional. Ini kalau teman-teman cari integralnya adalah 0. Kalau integral di lebih ya, kalau di Riemann itu nggak ada integralnya. Di lebih integralnya itu 0. Pembahasan itu diurus nanti saja. Apa namanya, teman-teman bisa membuktikan ini tidak kontinu dengan kriteria barisan. Kriteria barisan Tapi kriteria antum barisan kaget, kok ada Asif kok ada Hanif. Enggak Asif, orang dia Iksan, diajak. Hanif. Hai Bang Iksan. Oke, oke, nggak apa-apa, banyak aja yang nyusuk nggak masalah. Kalau mau satu Zoom banyak orang juga aku nggak masalah kok. Nanti paling sambil ku screenshot dulu ya buat laporan ke atasan, baca dosen. Itu kriteria barisan itu kita, apa namanya, kriteria barisan itu bisa kita gunakan untuk membuktikan kalau fungsi ini tuh tidak kontinu. Dan aku harapkan teman-teman sudah bisa melakukannya karena ini tuh udah jadi benchmark juga untuk teman-teman bisa bermain di fungsi kontinu atau enggak. Untuk membuktikan F discontinue. Untuk membuktikan F discontinue. Oke. Aku tidak akan bahas buktinya, tapi tolong teorema 2 ini teman-teman benar-benar perhatikan. Dan ini juga bisa teman-teman pakai untuk kalau
kan kalau versi limit bisa. Kalau versi limit itu adalah setiap barisan XN di D yang konvergen ke C dan XN-nya tidak sama dengan C untuk setiap N. Ini bisa dipakai kalau untuk limit. Tapi kalau dia nggak limit itu nggak masalah. Jadi kayak apa namanya? Kalau teman-teman katakan tiba-tiba pakai barisan fungsi konstan jalan, ya silakan. Cuma nggak bakal guna sih kalau barisan fungsi konstan itu. Oke. Jadi memang ini apa namanya? Kekontinuan pia barisan itu sangat kuat. Cuma eh kekontinuan pia barisan, ini aku sekalian promosi mata kuliah topologi ya. Itu terbatas. Kekontinuan pia barisan itu terbatas di ruang metrik aja. Katakan kalau kita upgrade ya ke ruang topologi, ini nggak jalan. Apa namanya, kekontinuan pia barisan itu nggak jalan dan kita harus perumum barisan itu jadi yang namanya net. Aku nggak akan bahas di sini. Cuma kalau ruang metrik itu apa namanya, kriteria barisan masih cukup untuk apa namanya, untuk membuktikan ini. Oke. Sekarang itu jadi tadi ya, yang penting tuh teman-teman bisa pakai kriteria barisan, karena ini tuh alat paling bagus untuk mencari counter example. Aku sangat sering memakainya, baik di kelas, baik secara kompetitif, itu aku sangat sering pakai kriteria ini. Dan memang biasa kalau, mau menyederhanakan beberapa hal pun aku tinggal bilang, "Ah, udahlah," kayak diskusi gitu kan, "Ya udahlah, kita pakai kriteria barisan aja kelar ini." Jadi kurang lebih itu. Ini sangat penting dan bagiku sih, aku kayak pakai ini ya hitungannya kayak bernapas saja, memang sudah harus sering banget dipakai biar nyaman. Oke, continue, apa namanya, jika dia continue pada himpunan tertutup ya sebenarnya, kalau kita umum himpunan tertutup atau himpunan kompak juga, oh ya, tertutup itu maka jika dan hanya jika kompak itu jika dan hanya jika tertutup, enggak. Kompak itu jika dan hanya jika interval seingatku, ya Heine-Borel. Apa namanya, dikatakan terbatas pada A jika ini fungsi terbatas ya, definisi fungsi terbatas, sama kayak limit, kalau continue, itu juga dia bisa terbatas. Oke, sehingga F terbatas, intinya tapi kalau kita permainkan dia di D-nya itu D-nya itu interval ya, D-nya itu interval, dia, apa namanya, dia itu selalu, dia itu selalu terbatas di situ. Ini akan kita gunakan untuk, mungkin nanti. Ini adalah beberapa kriteria, ini dari limit aja, aku lanjutkan aja. Ini buktinya limit. Bahkan aku dulu waktu dengan Pak Hadrian aku iseng tak bilang, "Pak, ini kan tinggal pakai kriteria barisan kelar semua, Pak." Cuma waktu itu aku ditegur sih dan ujung-ujungnya aku ngebuktiin pakai ini. Cuma aku bercandain, "Ya, Pak, kan kriteria barisan udah dibuktikan, Pak. Kita tinggal pakai barisan aja kelar lah." Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kontinen fungsi komposisi. Kalau kekontinuan fungsi komposisi ini, teman-teman aku sarankan untuk membuktikannya. Cuma kalau teman-teman itu sebenarnya aku punya lagi kriteria ya, karena kan teman-teman udah belajar himpunan terbuka juga, walaupun aku tahu teman-teman lupa. Kita punya app-nya itu dari apa namanya, app-nya itu D subset dari real ya. Bentar, app-nya itu D subset dari real ke R. Kalau untuk setiap, kalau untuk setiap, U yang terbuka Kalau untuk setiap U yang terbuka, apa namanya, F inverse U itu terbuka, terbuka. Ini pernyataan ini, jika dan hanya jika dengan F itu continue. Jadi maksudnya untuk setiap, ini U subset dari D ya, terbuka, maksudnya dia terbuka terhadap D, memang agak ruwet sih, nanti teman-teman di PA2 akan bahas ini. Teorema ini sangat bagus dan dia sangat powerful kalau kita berbicara secara lebih abstrak. Salah satu kegunaannya apa? Teorema ini bisa dibuktikan dengan satu baris saja. Dia bisa dibuktikan dengan satu baris, ya dua lah at most, 2 baris. Ketika kita punya kriteria yang di bawah ini. Nggak terlalu susah buktinya. Aku serius buktinya nggak terlalu susah. Maksudnya untuk kebermanfaatan itu nggak terlalu susah.
Oke, ini adalah contoh-contoh. Teman-teman kusarankan tahu juga beberapa contoh fungsi yang kontinu karena katakan kalau teman-teman ngambil mata kuliah yang perlu detail ya, salah satunya pengantar teori bersama diferensial (PTPD), itu biasanya, kita tuh harus buktikan fungsi itu kontinu kayak gimana kayak gimana. Cuma kalau kita tahu jenis-jenis fungsi yang kontinu itu seperti apa, kita bisa nge-skip kayak aku sering bilang, "Karena ini adalah polinomial, maka dia kontinu." Udah selesai. Dan itu full score. Oke, sekarang fungsi kontinu pada interval. Nah, eee FAB itu kontinu, maka F itu terbatas, ya sebenarnya ini nggak terlalu masalah. Sebenarnya kita bisa bisa aja FAB ya, FAB itu sama aja dengan interval CD, oke? Jadi kalau kita punya himpunan, interval, kita petakan dia juga jadi interval. Ini ini adalah rangkuman dari materi yang di sini, itu rangkumannya, jadi aku akan skip. Ya ini maksimum mutlak, minimum mutlak, apa namanya, jadi artinya kalau dia punya maksimum minimum mutlak, ya makanya tadi aku bisa simpulkan kalau FAB itu sama dengan C dan D. Karena 2 hal, pertama dia punya maksimum mutlak, kedua dia punya minimum mutlak, dan ketiga teorema nilai antara. Itu cukup untuk membuktikan semua pernyataan ini. Jadi teman-teman kalau mau pakai silakan langsung pakai. Oke, ini teorema 7, buktinya itu, oh iya ini juga teman-teman, aku sarankan teman-teman untuk terbiasa menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass. Teorema Bolzano-Weierstrass ini memang sangat kuat untuk, mencari barisannya konvergen. Karena untuk mendapatkan ini tuh alatnya adalah kriteria barisan. Toolsnya adalah kriteria barisan. Oke. Dan juga ini apa namanya, oh ya kalau ini teorema lokasi akar itu nggak terlalu masalah sih menurutku. Kita bisa, biar teman-teman nggak terlalu ngehafal banyak teorema ya. Cuma kalau teman-teman nanti yang ngambil PAN ya, ini kan ada Hanif dengan Asip ya. Kalian kan nanti ngambil PAN, itu, nanti ada teorema teorema lokasi akar ini algoritmanya dipakai untuk metode bagi tengah, bisection method. Untuk yang di matkom kayaknya udah nggak ada bahas lagi, jadi ya bisa kita skip. Cuma kan udah pada ngambil PAN, ini akan ada dibahas metodenya bisection, nggak terlalu susah kok. Oke, teorema lokasi akar itu aku skip aja ya. Tapi yang lebih keren itu adalah perumpamannya nanti. Teorema nilai antara itu adalah akibat dari teorema lokasi akar. Ya, nanti ini langsung aja selesai dan, ini hasilnya immediate. Jadi kalau kita punya A dan B, dan kita tahu K itu ada di antara FA, FB, maka terdapat C dengan sifat FC. FC itu sama dengan K. Fungsi yang punya sifat ini dinamakan fungsi Darboux. Kenapa? Karena, fungsi Darboux itu punya sifat nilai antara. Tetapi hasil dari Darboux itu menyatakan kalau fungsi yang, fungsi yang punya properti nilai antara ini belum tentu harus kontinu. Oke? Jadi ini baru syarat cukup, bukan syarat perlu. Jika kontinu maka properti nilai antara sifat nilai antara ada. Tetapi jika nilai antara ada, dia, apa namanya, dia belum tentu kontinu. Seingatku yang agak benar itu adalah jika dia punya sifat nilai antara, maka dia adalah turunan dari suatu fungsi. Jadi dia suatu turunan. Turunan dari suatu fungsi dia punya, dia punya anti turunan. Oke, preservasi interval itu, yang kayak tadi lah, yang FAB itu sama dengan C dan D. Itu rangkumannya. Ini rangkuman untuk materi tadi. Jadi aku bisa skip. Nah, sekarang aku akan bahas agak detail itu di continuous ragam. Ya mungkin sembari yang muda-muda juga ya, kalau mau tak jelaskan sembari ini. Jadi kita punya fungsi itu continue. Nah, fungsi itu continue itu kalau untuk setiap titik C di dalam A dan untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta. Oke. Delta kita itu bergantung dengan C dan epsilon. Oke. Aku akan highlight untuk setiap C. Jadi continuous seragam itu bekerja pada himpunan, bukan titik ya. Jadi kan continue pada A atau continue seragam pada A. Opsinya cuma ada itu. Nah, di sini kita punya, jika untuk setiap C anggota A,
Ini kan kontinu pada himpunan ya. Jika untuk setiap C anggota A dan untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta. Secara implisit ini dibilang delta kita tuh bergantung dengan C dan epsilon. Kalau ingin membahasnya secara implisit. Di mana untuk setiap X anggota D dengan sifat X dikurang C itu lebih kecil dari epsilon, lebih kecil dari X anggota D dengan mutlak X kurang C itu lebih dari delta. Kita punya kesimpulan ini. Ini adalah uh, kita punya definisi yang biasa. Nah, sekarang gimana sih cara kita mendefinisikan kekonvergenan continuous ragam? Itu kita memaksa deltanya itu nggak bergantung dengan C. Gimana caranya? Jadi kalau continuous ragam, teman-teman harap perhatikan, untuk setiap epsilon lebih dari 0, oke, terdapat delta. Deltanya aku emphasize, dia hanya bergantung dengan epsilon. Oke? Deltanya bergantung dengan epsilon. Di mana untuk setiap X dan Y anggota D yang punya sifat jarak dari X kurang Y itu lebih kecil dari delta epsilon, ini aku emphasize, kita kan punya Fx dikurang Fy itu lebih kecil dari epsilon. Yang artinya di sini, mereka tuh boleh gerak. Katakan kita bekerja pada interval ya. Kita kerja pada interval, ini A, ini B kan. Katakan ini A dengan A1, B dengan B1. Nah, ketika kita bermain di kekonvergenan biasa, kita tuh bikin deltanya tuh bergantung dengan A1. Deltanya itu bergantung dengan A1 juga. Dimana nanti untuk yang cukup dekat di sini dengan A1 dia akan lebih kecil dari epsilon. Cuma kalau tapi delta yang kita pakai tadi tuh belum tentu bekerja di sini. Maksudnya dengan delta yang sama belum tentu dia bisa bekerja di sekitar B1. Kalau kekontinuan seragam itu kita satu delta untuk semua. Satu delta untuk semua. Jadi anggapnya bolehlah kita set aja nanti A1-nya sedemikian rupa. Nanti kita akan dapat dengan delta yang kita set itu di A1 di A1 B1 delta yang sama itu jalan. Fx kurang Fc-nya itu jalan. Maksudnya dia lebih kecil dari epsilon di dalam delta. Nah, yang lebih bagus lagi dari kekontinuan seragam, nggak cuma 2 titik, bisa aja 2 titiknya tuh kita pilih random. Benar-benar random. 2 titik di sini. Ini titiknya X, Y. Tapi mereka tuh cukup dekat kan, X min Y-nya lebih kecil dari delta. Ini berarti mutlak dari Fx dengan F dikurang Fy itu juga lebih kecil dari epsilon. Jadi itu yang bagus dari continuous ragam. Jadi aku benar-benar melakukan emphasize di di X dan Y itu continuous ragam seperti apa. Itu tadi delta kita tuh bisa dipakai untuk semuanya. Biasanya delta itu cuma kepake buat si titik C itu aja. Sedangkan kalau continuous ragam itu bisa dipakai buat semua X dan Y selama dia memenuhi jaraknya lebih kecil dari delta itu aman. Oke, jadi itu. Nah, di sini. Nah, contohnya kan di sini deltanya kan cuma bergantung dengan epsilon. Deltanya konstan 10. Boleh, berarti ini continuous ragam. Karena deltanya bergantung dengan epsilon aja, nggak masalah. Nah, ini continuous ragam. Jadi teman-teman harap perhatikan tadi ya, definisi continuous ragam itu seperti apa. Nah, kalau yang tadi awalnya itu adalah untuk setiap X anggota A, untuk setiap Y anggota A. Maksudnya Y-nya tuh di luar, bukan di dalam implikasi kita. Kalau continuous ragam, dia ada di dalam sini. Dan teman-teman kalau menghafal definisinya saja tidak akan sampai mana-mana, tidak akan sampai kemana-mana. Jadi memang kalau mau continuous ragam tuh memang harus diserap secara mandiri bagaimana sih cara kerja fungsinya itu. Dan apa sih yang bedakannya dengan continue biasa. Karena kembali lagi continuous ragam tuh memang susah kalau pertama kali bertemu dengan definisinya. Ilustrasinya nggak ada ya. Oke, ini kalau continuous ragam. Nanti ada teorema yang menyatakan jika F itu continue pada interval tertutup atau lebih khusus lagi
continue pada himpunan kompak, maka dia itu continue seragam. Itu bagus. Nah, ini jelas ya continue seragam maka continue. Kita lewatin saja. Oke, ini adalah kriteria tidak continue seragam. Nah, sekarang mungkin aku akan lebih hati-hati ya. Aku akan hati-hati dengan memaknai teorema 13. Mungkin nanti akan kita maknai bersama karena seingatku ada teoremanya yang gunakan untuk bahas ini. Oke, kita kembali lagi, apa namanya, kita tadi cek ya, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, dengan sifat, aku biasa ke dalam kurung gini, biar ada emphasize saja. Untuk setiap X dan Y, anggota A, kalau mutlak X kurang Y itu lebih kecil dari delta, kita akan punya Fx dikurang Fy itu lebih kecil dari epsilon. Oke. Nah, di sini kalau kita ingkar dia tidak kontinu seragam ya. Terdapat epsilon lebih dari 0. Dengan sifat untuk setiap delta lebih dari 0 itu ini kan apa, kita sedikit kembali ke PLMH, P maka Q itu kan ekuivalen dengan tidak P atau Q. Berarti negasinya itu adalah apa namanya? P apa namanya? Oh ya, sorry aku agak keliru di penaruhan kurungnya ya. Ini seharusnya di sini, guys. Tar, aku agak berbahaya tadi waktu ngasih kurung. Oke, aku ngasih kurungnya agak agak berbahaya, agak riskan, jadi harus hati-hati. Mana dia tadi? Oke. Negasinya adalah P tapi tidak Q. Nah, berarti di sini karena ini masih di luar kan, untuk setiap berarti kita bilang terdapat X dan Y anggota A dengan sifat, oke? Karena ini P dan tidak Q, berarti mutlak X kurang Y itu lebih kecil dari delta. Tapi Fx kurang Fy-nya itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kalau yang ini negasi biasa. Ini negasi biasa. Oke. Nah, kalau kita apa namanya? Kalau kita mendefinisikan yang ini, oke, aku kasih hint aja untuk titik yang 3 itu adalah hint-nya. Itu teman-teman bisa pakai deltanya sama dengan 1/n. Dengan delta sama dengan 1/n, teman-teman bisa buktikan kalau 2 dan 3 itu ekuivalen. Jadi itu ya, nomor 2 sedikit PLMH, nomor 3 tuh memang apa namanya? Xn kurang Yn itu konvergen ke 0, itu bisa itu sebenarnya bisa kita bilang dari Xn kurang Yn itu lebih kecil dari 1/n. Ini bisa, karena kita ngambil deltanya itu sembarang. Karena kan sebenarnya kalau teman-teman mau emphasize lagi ya, ini X-nya itu bergantungnya dengan delta, dan Y itu bergantung dengan delta. Jadi Y delta, X delta, Y delta, X delta, Y delta. Jadi dia bergantung dengan delta, dari gimana cara kita bentuk delta, kita bisa dapat X-nya. Nah, kalau kita bikin delta yang sama dengan 1/n, nanti kita bisa dapat Xn, Yn. Itu adalah gambarannya. Oke, di sini, apa namanya, teman-teman bisa cek ya. Cuma tadi memang teman-teman harus pokoknya teman-teman hati-hati memakai continuan itu seperti apa. Maksudnya menegasikan itu seperti apa. Alright. Apa namanya? Ini teorema 14. Ini dengan pengandaian, aku akan skip. Agak ruwet sih, cuma nggak terlalu kompleks kok. Tapi ruwet, aku akui ruwet. Tapi nggak, apa namanya, nggak serta-merta kompleks. Oke. Ini mana? Nah ini akan ada terjadi kontradiksi di dalam sini. Kontradiksinya tuh ini buktinya agak teman-teman saranku untuk baca ya, tapi aku nggak bakal bahasnya di sini, agak ruwet. Oke, ini fungsi Lipschitz. Teman-teman yang bermain di persamaan diferensial,
contohnya aku ya kemarin di PTPD akan sangat senang dengan fungsi lip sync, akan sangat senang dengan fungsi lip sync. Jadi apa namanya, ini, gampang juga kalau di dalam ruang metrik itu, katakan D-nya itu ruang metrik ya, itu bisa aku ganti jadi K, jarak dari X ke Y. Ini kalau di ruang metrik, nggak terlalu beda jauh kok. Oke, lip sync maka kontinu seragam, ini teman-teman bisa sebagai latihan, sangat sederhana kok. Apa namanya, nah ini, apa, jika F kontinu seragam pada D dan XN itu merupakan barisan Cauchy di D, maka FXN itu barisan Cauchy. Ini itu ada dibahas di, apa namanya, ada dibahas di ujian. Jadi mungkin aku akan cover ini nanti ya, walaupun sebenarnya simpel aja kok. Aku waktu itu kan udah bilang kerjakan ujiannya nggak sampai sejam, oke. Nah sekarang ini ekstensi fungsi kontinu. Jadi fungsi pada interval terbuka itu dia kontinu seragam, jika dan hanya jika dia bisa kita perluas, bisa kita perluas di kiri dengan kanannya. Di kanannya itu kita ambil limit, kontinu seragam kan kita ambil limit di ujung kanannya. Habis itu kalau yang ke kiri juga kita ambil limit di ujung kiri. Tanpa mengurangi kerumunan bisa aja ambil, apa namanya, kita ambil limit yang di bagian kiri lah. Nanti memakai sifat Cauchy dan konvergen dan yada yada, apa namanya, ini nanti akan, ya akan agak cepat lah. Nah, habis itu apa namanya, konvergen ke nilai yang sama dan ya, apa namanya, mmm, kayaknya lebih lanjut kedua barisan tersebut konvergen untuk sebarang epsilon karena ini dan F kontinu seragam terdapat N0 bahwa Fxn dan Fyn konvergen ke nilai yang sama, katakan L. Mmm, ya oke. Ini butuh sedikit tambahan argumen ya, cuma akan ku-skip. Tapi kalau teman-teman butuh bantuan ya untuk memahami teorema ini silakan hubungi aku akan bantu secara private. Katakan kalau teman-teman butuh bantuan nggak lewat chat ya, aku lebih senang kalau memang kita mau membahasnya secara, apa, secara verbal aja, karena aku lebih nyaman dengan itu. Oke, ini adalah definisi GX ya. Oke, ini adalah ekstensinya, contohnya kalau dia mau kontinu seragam, oh ternyata dia bisa diekstensi jadi GX yang ini. Dan ini fungsi monoton, fungsi inverse, kayaknya aku akan skip saja ya. Eee, ya ini teman-teman bisa coba sebagai, latihan. Jadi, yang spesial dari fungsi monoton itu adalah dia tuh semi continue. Maksudnya kita tuh kayak masih ada limit-limitnya gitu lah. Dia tuh semi continue, kita limitnya itu masih ada walaupun, limit kirinya atau limit kanannya masih ada dan masih bisa sama, dan masih bisa sama dengan apa, titiknya di C. Katakan kan kalau kayak gini ya, ya kayak gini lah, naik ke kanan dikit gitu kan, kayak ada jam di sini kan masih bisa continue. Walaupun ya titik kayak gini juga nggak masalah sih. Ini adalah fungsi monoton. Oke, ini adalah definisi kekontinuannya untuk fungsi naik ya, fungsi turun tuh butuh sedikit penyesuaian aja. Oke, aku yakin ini di-skip juga karena kayak waktunya masih kurang. Ini fungsi jam ya, memang agak ruwet jadi kita skip aja nggak masalah. Aproksimasi ini, pasti dibuang. Cuma memang kalau yang kayak aproksimasi ini sangat dipakai untuk, membahas topik-topik yang berhubungan dengan integral. Jadi sebenarnya fungsi tangga ini sangat penting dan ya benar-benar valuable sih menurutku. Fungsi ini valuable karena kayak kita mau definisikan integral lebih, itu kita itu kita benar-benar butuh, eee, fungsi yang kayak dari aproksimasi ini. Cuma kembali lagi, aku tidak perlu menjelaskannya. Jadi itu untuk fungsi kontinu. Adakah yang mau teman-teman sampaikan dulu? Walaupun cuma ada 4 ya teman-teman di sini. 5 deh, Iksan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan cek di ini ya, eee, turunan, diferensiasi.
Untuk diferensiasi itu aku akan bahas sampai mungkin, nilai rata-rata aja. L'Hopital mungkin akan tak cepatin. Oke, ini definisi derivatif, intinya kita bisa definisikan f aksen C itu sebagai limitnya. Kalau teman-teman malas gitu kan bahas tentang definisi ini dan kembali lagi, C itu harus, karena kan turunan tuh kita mainnya di interval ya. Boleh juga sih di titik limit nggak masalah, di titik limit nggak salah. Cuma secara aplikasi turunan tuh memang kita lebih senangnya tuh main di interval. Jadi nggak apa-apa C anggota I karena dia udah otomatis punya, apa namanya, punya itu adalah titik limit kalau di interval. Jadi, epaksen C itu adalah limitnya. Dan di sini, kalau dia punya derivatif maka dia continue, kita bisa pakai sifat-sifat, ini udah diberikan di kalkulus 1 ya, in case teman-teman lupa. Jadi aku akan skip juga. Nah, tapi kenapa ini bisa dibelah? Itu karena kan pertama dia itu adalah fungsi yang, fungsinya punya derivatif di C ya. Jadi kalau kita belah, limit ini ada, limit ini juga ada. Berarti aman untuk kita belah. Cuma katakan kalau, apa namanya, limit satu kali limit 2 itu belum tentu sama dengan limit ini, katakan kalau limit ini nggak ada, limit ini nggak ada kan, kita nggak boleh langsung, nyimpulin dia limitnya sama dengan limit fx kurang fc. Jadi teman-teman harap perhatikan sekali, kalau kita mau membelah limit, pastikan, mau mengalihkan 2 limit, pastikan limit satu dan limit 2 itu ada. Baru, teman-teman aman mau manipulasinya aneh-aneh. Oke, di sini, apa namanya, di sini ada beberapa contoh, kita bisa skip. Ini sifat-sifat turunan dan oke, karena teman-teman di sini juga sudah orang semester tinggi dan aku tahu kalian agak malas dengan bukti yang ini. Sebenarnya kalau teman-teman ingin buktikan FG itu terdiferensial di C, apa namanya, teman-teman cukup pakai aturan ini buat mengimplikasikan aturan ini. Kenapa? Oke, eee, ini kalau Pak Pomo ya, Pak Pomo sangat senang pakai aturan perkalian. Apa namanya, F per G aksen, itu kan sama aja dengan F aksen kali seper-G ditambah F dikali seper-G kita turunkan, seper-G kita turunkan, F aksen per G. Oke, di sini kita asumsikan kita udah belajar tentang, aturan rantai ya, yang mana teman-teman pasti udah bisa pakai aturan rantai mau semester berapapun. Itu adalah kalau seper-G kita turunkan, itu adalah G aksen, sorry ini min ya, G aksen per G kuadrat. Nanti teman-teman dapat F aksen G dikurang FG aksen, maksudnya ini penyebutnya aku samakan ya, per G kuadrat. Ini lebih bagus untuk menghafal aturan F per G itu seperti apa. Ini dengan aturan perkalian ya. Ini aturan perkalian. Jadi teman-teman tuh sebenarnya cukup hafal, cukup tahu pakai aturan 1, 2, dan 3. Yang keempat itu itu adalah akibat, keempat. Ini apa namanya, aturan perkalian. Ini dari Pak Pomo ya. Jadi teman-teman katakan nggak terlalu suka kan mencari turunan-turunan yang seperti ini. Teman-teman bisa pakai cara yang kukasih. Pak Pomo benar-benar suka pakai cara ini. Terutama nanti kalau teman-teman ngambil Parkom, kayak Parkom 2 itu kan teman-teman bakal pecah rasional. Teman-teman akan sangat senang mencari turunan E per G itu seperti ini. Oke, aku akan skip. Ya, nanti untuk buktinya juga ada di sini, nomor 3, nomor 4 itu juga bisa dicek. Ada juga soal di UAS yang bahas ini, jadi akan kulewatkan saja. Nomor 4 ini juga nggak terlalu ekstrim lah. Oke, teorema Kara-Teodori, itu aku akan skip. Yang pasti itu aturan rantai. Aturan rantai ini yang sangat bagus. Apa namanya, aturan rantai ini ya aku tahu teman-teman nggak bisa makainya. Ini untuk inverse ya. Kalau kita di dalam aplikasi, kita kan sangat senang pakai teorema yang ada di derivatif fungsi inverse ini. Jadi, kayak dy dx kan kesimpulannya, dalam aplikasi kita bisa bilang dy dx itu adalah 1/dx dy. Ini adalah kesimpulan dari, derivatif fungsi inverse secara aplikatif. Oke?
bukan dengan pecahan, tapi ini dy dx itu adalah dy per dx itu adalah notasi. Nah, ternyata sifat kayak pecahan itu bisa kita wariskan. Jadi ini masih bisa jadi 1 per dx dy. Dan ini sangat bagus. Teorema nilai rata-rata. Nah, ini adalah hal yang teman-teman harus perhatikan. Apa namanya? Aku akan cek aja. Ini teorema nilai ekstrim. Kalau dia itu apa namanya? Relatif dia tuh maksimum relatif, maksudnya dia maksimum di suatu persekitaran atau minimum di suatu persekitaran, maka turunannya 0. Dengan ini buktinya dengan pengandaian. Andaikan f aksennya lebih dari 0, andaikan f aksennya lebih kecil dari 0. Kalau kan, by logic kita kan kalau f aksen lebih dari 0 kan dia naik, di sekitarnya tuh naik, di suatu persekitaran naik. Kalau f aksennya tuh lebih kecil dari 0, di persekitarannya itu dia turun. Nah, kalau f aksen C sama dengan 0, dia tuh, apa namanya, dia udah puncaknya di sekitar itu. Di suatu persekitaran ya, bukan puncaknya secara global. Bisa aja untuk persekitaran yang sangat kecil gitu kan, tapi dia maksimum di situ. Ya itu masih benar. Nanti di sini, nah, teorema Rolle inilah teorema favoritnya Pak Hadrian di materi turunan. Jadi kusarankan teman-teman terbiasa dengan teorema Rolle dan mohon untuk pernyataan ini teman-teman benar-benar perhatikan, look into the details. Karena kalau ada satu aja dikurangi, teorema ini nggak bakal jalan. Jadi kalau teman-teman katakan mau pakai teorema Rolle atau teorema nilai rata-rata karena keduanya ekuivalen, teman-teman pastikan kita pertama mainnya di interval tertutup. Kedua, fungsinya itu kontinu di interval tertutup. Ketiga, dia tuh terdiferensial di interval terbukanya. Maksudnya di interval AB dia itu kontinu. Nah, kita buang ujungnya dia kontinu di interval tertutup dan dia terdiferensial di apa namanya? Di interval terbukanya di mana ujung kiri, ujung kanan itu sama. Oke, roll kan sama dengan 0 ya. Cuma ini bisa kita perumum. Kalau perumum dikit ini jadinya sama. FA, FB-nya sama, maka terdapat C dengan sifat F aksen C itu sama dengan 0. It doesn't matter untuk FA, FB sama dengan 0, FA, FB sama dengan K itu nggak masalah. Karena kembali lagi itu cuma sedikit penyesuaian. Nah, artinya secara geometris, katakan kalau dia punya titiknya di sini, kita punya titiknya di sini. Selama dia kontinu ya, selama dia kontinu, dia tuh pasti punya, maksimum apa, dia punya maksimum mutlak, kan dia F-nya itu kan di interval AB kan. Dan kita punya teorema preservasi, apa namanya, interval tertutup dipetakan oleh fungsi kontinu, juga interval tertutup. Dari itu, karena dia interval tertutup, dia pasti punya maksimum, dia pasti punya minimum. Nah, untuk maksimum ya, katakan ini maksimum, ini minimum. Kan kalau tadi dibilang kalau dia maksimum global kan, sebenarnya maksimum global itu juga maksimum relatif. Jadi karena dia maksimum di situ, dia punya titik yang, apa namanya, turunannya itu adalah 0. Maksudnya, gradien garis singgungnya tuh 0. Di sini, karena dia minimum, ada juga 2 titik lainnya yang, gradien garis singgungnya itu adalah 0. Jadi itu adalah interpretasi dari teorema Rolle. Maksudnya alasan kenapa teorema Rolle itu bisa jalan, eee, ada juga namanya teorema maksimum minimum ya. Katakan kalau teman-teman mau, apa namanya, tadi kan aku bilang karena preservasi interval. Cuma kalau mau bilang juga berdasarkan teorema maksimum minimum, itu Pak Hadrian lebih kenal. Oke. Nah, tadi karena dia maksimum global ya, sebenarnya ini maksimum global, ya maksimum global kan maksimum relatif, makanya evaksinya 0. Oke, kalau teorema nilai rata-rata itu, eee, teorema nilai rata-rata itu sebenarnya yang diperhatikan itu adalah, apa ya namanya, aduh aku lupa lagi. Mmm, ya sebenarnya dengan konstruksi fungsi sih, tapi aku agak lupa gimana cara, mengonstruksikan fungsinya ini secara natural, cuma akan ku-skip karena keterbatasan waktu. Nanti, naik jika dan hanya jika f aksen X-nya lebih dari sama dengan 0, turun jika dan hanya jika lebih kecil sama dengan 0. Ini baru naik biasa. Kalau ini lebih dari 0, dia tegas, naik tegas. Kalau lebih kecil dari 0, dia turun tegas. Dari sini kita bisa mendapatkan, apa namanya,
nanti teman-teman bisa perumum dikit ya. Nah ini naik tegas, turun tegas. Ini turunan pertama, apa namanya, ini ya bahasa aplikasi lah, cuma aku nggak, I'm not going into much detail karena yang bagus itu adalah teorema Darbow-nya. Teorema Darbow, nah ini adalah teorema nilai rata-rata tapi dia lebih umum. Karena tadi kan fungsi harus continue dulu. Kan teman-teman tahu kan kalau continue, maka dia apa namanya, terintegral kan, ada di kalkulus lanjut. Continue maka terintegral. Ya integralnya kan, primitifnya kan jadi apa namanya, jadi integralnya. Cuma kita juga bisa definisikan apa namanya, eee, makanya dia masih tergolong fungsi Darbow. Jadi fungsi yang memenuhi sifat ini disebut fungsi Darbow. Dia punya sifat nilai antara. Karena di salah satu referensi itu, bukunya Kazor, itu untuk fungsi yang kayak tadi, itu disebutnya fungsi Darbow. Oke, ini teman-teman silakan baca saja pernyataannya. Kembali lagi, kalau dia itu bermainnya di interval tertutup. Nanti kalau F aksen A, F aksen B itu ada K di antaranya, pasti terdapat C, dengan sifat F aksen C itu sama dengan K. Jadi ini adalah yang bagus dari teorema Darbow. Oke, aku akan skip untuk L'Hopital dan teman-temannya. Aku asumsikan nggak terlalu banyak juga detail. Nanti teman-teman kalau mandiri, aku sarankan teman-teman untuk mempelajari itu lebih ke teorema, apa namanya, teorema Taylor. Teorema Taylor ini secara aplikatif dia sangat banyak kegunaannya, tapi aku akan skip. Mungkin ada yang mau teman-teman tanyakan dulu? Walaupun ini cuma sisa 2 orang. Hade. Kalau nggak ada, aku akan, apa namanya, aku akan bahas soal aja. Mungkin aku akan bahas dulu untuk yang kekontinuan ya. Nah ini, nomor 3 ya, kan ada salah satu buktinya. Aku akan, apa namanya, aku akan membahasnya. Mungkin aku akan bahas 3, 4, 5 dulu. Kalau sempat, kita akan bahas 3, 4, dan 5 dari tahun lalu. Nggak terlalu, ini nggak terlalu sulit kok. Apa namanya? Bentar. Iya, sorry ya, aku lagi kecanduan main pakai ini. Hmm, mungkin kalau teman-teman mau ini ya agak cepet aja. Eh ya ini kan teman-teman bisa mulai dari konstruksi fx-nya. F-nya itu F-nya dari real ke real. Sorry, dari 0 ke 1 aja. Ke real. Dengan definisi fx itu sama dengan x plus tangan x. Oke. F0 itu sama dengan 0. Lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1 plus tangan 1 sama dengan F1. Udah. Ini continue ya. Continue pada 01. Nanti teman-teman bisa langsung, karena F0-nya lebih kecil dari 1 dan 1 plus tangan 1 sama dengan F1, ini nanti teman-teman bisa langsung simpulkan instantly. Oke. Dan sekarang apa namanya? Kita akan apa namanya? Aduh. Kita akan ke soal tahun ini dulu. Oke, karena nomor 2 aku sudah 1 dan 2 aku udah bahas kemarin. Aku akan lebih banyak ngebahas tentang, kita coba perhatikan di continuous ragam ya. Kita akan perhatikan di continuous ragam. Dan juga nomor 4 lah, mungkin aku akan kasih buktinya. Aku akan kasih buktinya dengan limit ya. Aku akan buktikannya dengan limit. Oke. Kita ambil nomor 3 dulu ya. Sebenarnya ini teorema yang ada di PPT. Ya waktu itu memang pengen naikin nilai angkatanku juga, cuma ya gitulah. Maksudnya ya kejadiannya gitu. Ntar 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini jika ini continuous ragam jika dan hanya jika tadi ya. Oke.
kita akan coba buktikan dari kiri ke kanan. Apa namanya, sebenarnya kan tadi aku udah ngasih kan secara filosofi itu, ya epsilon deltanya itu bisa anggapnya delta itu bisa kita main-mainin lah. Apa namanya, coba ya kita ini, diketahui F itu kontinu seragam. Oke, aku akan state aja untuk, menambah hafalan kita, itu untuk setiap epsilon lebih dari 0, itu terdapat delta lebih dari 0 dengan sifat untuk setiap X dan Y di dalam real ya, X dan Y dalam real dengan sifat apa namanya? Kalau X min Y itu lebih kecil dari delta, kita kan punya Fx kurang Fy itu lebih kecil dari epsilon. Oke, ini diambil kita ambil sembarang barisan, barisan X, barisan bilangan real Xn, Yn, apa namanya, Xn, Yn itu, ini kita simpan ya, kita simpan. Xn, Yn dengan sifat, Xn kurang Yn itu konvergen ke 0. Sekarang bagaimana cara membuktikannya dia kontinu, Fyn-nya juga konvergen ke 0, itu kita ambil sembarang dulu. Kita ambil sembarang, epsilon lebih dari 0. Oke, kita kan pengen ngecek, apa namanya, kan kalau ini terdapat n bilangan asli dengan sifat, untuk setiap n anggota bilangan asli, kalau kita punya n lebih besar sama dengan n, ini mengimplikasikan, apa namanya, mengimplikasikan mutlak dari, eee, Fxn kurang Fyn, kan dia konvergen ke 0 ya, kurang 0 berarti lebih kecil dari epsilon. Ini adalah target. Oke, ini akan kucoret saja. Ini adalah target. Oke, yang akan kutulis adalah kita ambil sebarang epsilon. Nah, di sini kita tahu, eee, untuk sembarang epsilon ya, pertama kita startnya dari ini dulu. Apa namanya, terdapat terdapat delta lebih dari sama dengan lebih dari 0 dengan sifat, untuk setiap X dan Y bilangan real, dengan X min Y itu lebih kecil dari delta, itu berlaku mutlak dari Fx kurang Fy lebih kecil dari, apa namanya, epsilon. Nah, di sini aku ambil, diambil n anggota n. Oke, maaf, karena Xn, Yn itu konvergen ke 0, itu terdapat n yang bergantung dengan delta ya. Jadi n kita tuh bergantung dengan delta, anggota n, dengan sifat untuk setiap, apa namanya, untuk setiap n anggota n, apa namanya, dengan n lebih besar sama dengan n delta itu, mutlak dari Xn kurang Yn itu lebih kecil dari delta. Nah, eee, oleh karena itu oleh karena itu, di sini kan kita udah punya nih deltanya udah kita set. Ini terdapat delta epsilon deh. Nah, aku bikinnya kayak gini. Ini n dari delta epsilon. Ini deltanya punya epsilon. Jadi kita punya delta bergantung dengan epsilon.
dengan sifat untuk setiap X dan Y anggota real itu yang mana dia lebih kecil dari delta epsilon itu berlaku fx kurang fy-nya lebih kecil dari epsilon. Nah, karena xn kurang yn itu konvergen ke 0 kan. Kita bisa anggap kayak delta itu adalah epsilon, epsilon di limitnya. Cuma itu enggak serta-merta epsilon yang benaran. Nah, jadi karena ini konvergen ke 0, terdapat n delta dengan sifat untuk setiap n bilangan asli dengan n lebih besar sama dengan n delta, n delta epsilon itu xn kurang yn kita lebih kecil dari delta epsilon. Oleh karena itu berlaku pula mutlak dari fxn dikurang fyn itu lebih kecil dari epsilon. Terbukti fxn, fyn itu konvergen ke 0. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang itu untuk arah selanjutnya. Untuk arah selanjutnya itu teman-teman sebenarnya bisa pakai pengandaian. Biasanya kalau aku sendiri ya, apa namanya, F itu continue seragam. Apa namanya? Oke, di sini kan ya diketahui untuk setiap xn, yn dengan apa namanya? Xn min yn itu konvergen ke 0 berlaku apa namanya? Fxn kurang fyn itu konvergen ke 0. Di sini aku akan melakukan yang namanya pengandaian. Pengandaian yang aku lakukan itu dengan aku andaikan dia tidak konvergen seragam. Andaikan dia tidak konvergen seragam. Oke. Andaikan F itu tidak kontinu seragam. Tidak kontinu seragam. Berarti di sini terdapat delta epsilon 0 lebih dari 0 di mana untuk setiap delta lebih dari 0 itu kita punya dapat xn, x delta, y delta anggota dari real di mana xn apa xn kurang yn itu lebih kecil dari delta, tapi boleh pakai dan ya, tapi aku pakai di sini pakai kata tapi aja karena lebih enak. Tapi fxn kurang fyn itu dia lebih besar sama dengan epsilon 0. Karena kan negasinya dari lebih lebih kecil itu adalah lebih dari sama dengan. Jadi ini adalah negasi dari lebih kecil dari. Oke. Ini dari negasi. Ini seragam. Oke, ini dari negasi. Oke. Eh untuk epsilon 0 lebih dari 0 yang dipilih. Yang dipilih diambil delta n itu sama dengan 1/n untuk setiap untuk setiap bilangan asli n. Di sini berarti kan terdapat xn, yn anggota real dengan sifat apa namanya? Xn kurang yn itu lebih kecil dari delta n sama dengan 1/n. Eh tetapi fxn dikurang fyn itu lebih dari sama dengan 0. Epsilon 0. Nah, di sini apa namanya? Dibentuk ya. Dibentuk barisan
xn yn dari konstruksi eh, dari konstruksi ini x delta n ya, xn aja. Dari konstruksi xn dan yn ini aku labelin aja untuk satu. Oke. Ya. Oke. Ini perhatikan bahwa min seper n itu lebih kecil dari xn min yn lebih kecil dari seper n untuk setiap n anggota dari n. Berdasarkan teorema Apit, langsung aja ya, berdasarkan teorema Apit ini xn min yn kalau kita bawa ke apa namanya limit n menuju hingga dari xn min yn itu adalah karena kan limit kirinya kan ini menuju 0, kanannya menuju 0. Ini menuju 0, ini menuju 0. Berarti ini sama dengan 0. Sehingga apa namanya? fxn kurang fyn itu konvergen ke 0 dari hipotesa. Karena kan kalau kita punya ini konvergen ke 0, fxn fyn-nya konvergen ke 0 dari hipotesa. Akan tetapi dari konstruksi barisan xn yn itu fxn dikurang fyn itu lebih besar sama dengan epsilon untuk setiap n bilangan asli. Atau apa namanya? fxn kurang fyn itu tidak konvergen. Tidak konvergen ke 0. Tidak konvergen ke 0. Ini kontradiksi. Selesai. Maksudnya di sini, di manakah kontradiksinya? Tadi kan kita asumsikan kalau dia xn kurang yn-nya itu konvergen ke 0, fxn kurang fyn-nya juga konvergen ke 0. Tapi di sini dari teorema kita bisa konstruksi konstruksi barisan yang mana kalau dia andaikan nggak konvergen, kita punya sifatnya kayak gini. Tetapi fxn fyn-nya itu tidak konvergen. Dari konstruksiku ternyata fxn kurang fyn ini tidak konvergen. Tapi kok fxn fyn-nya itu malah konvergen dari hipotesa kan? Berarti kontradiksi di situ. Pengannya diingkar. Kontradiksi. Haruslah apa namanya? F continuous ragam. Udah deh. Jadi untuk yang ini tadi sebenarnya kalau mau aku tulis aku hilangkan beberapa detail sih cepat. Cuma karena aku ingin teman-teman agak nyaman kan dengan tulisanku, jadi ya udah tak perlengkapan aja. Ini anu ya, yang terdapat epsilon 0 untuk setiap delta ini dari negasi. Jadi teman-teman memang harus hati-hati dengan gimana cara nulis negasi. Silakan review materi PLMH-nya. Oke, ini udah untuk nomor 3. Adakah yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, kalau misal tidak ada, aku akan ke bahas ke sini. Bentar. Oke, diberikan fungsi H dan K yang terdiferensial di A anggota real. Tunjukkan bahwa fungsi A, oke. Untuk menunjukkan, ini sebenarnya teorema textbook ya. Agak jelek memang soal UASku waktu itu. Untuk menunjukkan H per K terdiferensial,
diferensial di A akan dibuktikan H per K aksen A itu sama saja dengan limit X mendekati A. Teman-teman boleh pakai dua mazhab ya. Ada limit H mendekati 0, yang apa namanya, entar aku tulis dulu, H per K dari X plus, apa, A plus H dikurang H per K per H, ini boleh. Teman-teman pakai mazhab ini silahkan. Cuma untuk kali ini aku akan gunakan limit X menuju A dari, ini X dikurang H per K di A per X min A. Ini nggak masalah. Ada. Oke. Pertama kita stok dulu ya, kita stok informasi dulu. Diketahui, apa namanya, diketahui H aksen A sama dengan limit X mendekati A dari HX kurang HA per X min A, dan K aksen dari A itu adalah limit dari X menuju A, HX kurang HA per X min A itu ada. Oke, ntar. Aku mau, wait, I will save some space. Ini, kita tahu ini ada. Oke, ini dengan perhitungan limit aja. Dengan perhitungan limit, dengan kalkulasi limit, sebenarnya ini bisa langsung. H per K aksen dari A itu sama aja tadi dengan limit X menuju H A dari 1 per X min A. Kita simpan di luar dulu. HX per KX dikurang HA per KA. Oke. Aku akan tulis mungkin ke kanan aja dulu. Limit X menuju A dari 1 per X min A. Ini samakan penyebut. Aku samakan penyebutnya. HX KA dikurang, bentar, ini kayaknya aku taruh ke bawah aja ya. Mohon maaf guys. Ini aku samakan penyebutnya, HXKA dikurang HA-KX per, apa namanya, per KX dikurang KX kali KA ya. Oke. Nah, di sini aku kan kayak pengen belah ini kan. Aku kayak pengen dia membelah, aku belah dia dengan sesuatu kan. Ini aku akan tambahkan suku ini. Teman-teman harap perhatikan. Aku akan menambahkan dia dengan suku tertentu. HXKA. Opsi paling natural untuk teman-teman itu adalah menambal ini. HAKA. Atau teman-teman mau tambal HXKX. Aku kurang tahu yang mana yang bekerja lebih baik. Tapi kayak keduanya bekerja dengan baik. Jadi teman-teman silakan pilih mau pakai yang mana. HXKX dikurang HAKX, teman-teman bebas. Tadi mau pakai yang HAKA atau HXKX, itu teman-teman bisa, teman-teman bisa pilih yang mana yang mau dipakai. Kembali lagi, it doesn't matter, apa namanya, it doesn't matter which one that you choose. Apa namanya, it's okay, it's okay aja untuk pilihan teman-teman. Katakan aku ambil HXKX ya. Ini aku labelin aja. Teman-teman bisa juga min HAKA ditambah HAKA, ini juga works well, this works well. Jadi tadi kembali lagi teman-teman silahkan pilih, mau pakai yang sekiranya lebih comfortable yang mana. Oke. Sama dengan limit X menuju A dari 1 per X min A. Ini adalah, mungkin ini aku agak hati-hati ya.
Ini kubuang dulu. 1/Kx kali Ka dikali, sekarang ini akan mungkin ini ya, aku tukar. Kx Ka-nya aku keluarkan, tapi X min A-nya aku masukkan lagi. Ini kupaktorkan, Hx kali, apa namanya, Ka dikurang Kx, ditambah, di sini Kx, Hx dikurangin Ha per X min A. Oke, di sini limit X menuju A dari 1/Kx Ka itu dikali, ini kubelah jadi Hx kali, aku bikin di sini Kx dulu ya, aku tukar tempatnya. Maksudnya yang ini kutulis di sini, Hx dikurang Ha per X dikurang A. Dikurang, kan ini Ka min Kx ya, aku ubah dia jadi, Kx min Ka. Oke, X min A, ini jadinya Hx. Oke. Sama dengan, nah teman-teman perhatikan apa yang aku lakukan saat ini. Apa namanya, limit X menuju A dari 1/Kx Ka dikali limit X menuju A dari, ini, dari suku-suku yang ada di sini. Kenapakah aku bisa itu? Karena, apa namanya, ini limitnya ada dan nol. Limit ada. Dan ini juga nanti bisa dicek kalau limit ini ada. Nah, makanya karena limitnya ada, kedua limitnya itu di perkalian ini ada, boleh kubelah. Oke, berarti ini sama aja dengan, oke, limit X mendekati A. Ya, karena K-nya kontinu kan, karena K-nya terdiferensiabel, maka dia kontinu. Ini bolehlah saja. Ini akan jadi 1/Ka dikali Ka dikali. Oke, ini Kx. Kx-nya itu adalah Ka dikali Hx kurang Ha per X min A itu adalah H aksen A dikurang Ha kali K aksen A. Sama dengan Ka dikali H aksen A dikurang Ha kali K aksen dari A per Ka kita kuadratkan. Oke. Dapat disimpulkan? Di sini dapat disimpulkan bahwa, H per K aksen di A itu ada. Dengan, H turunan dari H per K ya, itu adalah sukunya yang ini. Ya tadi di mana, ini teman-teman bisa langsung aja kalau mau langsung simpulkan itu, jika dan jika Ka kuadrat H per K aksen A itu sama aja dengan persamaan yang ada di atas. Mungkin ini tak taruh di bawah aja ya. Nah, tak turun dikit. Oke. Selesai deh. Maksudnya, jadi tadi tuh kita benar-benar melakukan perhitungan limit aja. Ini kalkulus 1. Ini kalkulus 1 malah. Jadi teman-teman jangan sampai itu ya, jangan sampai kelupaan hal-hal yang kayak terkesan simpel kayak gini. Ya dengan kalkulasi limit. Di mana ya ini limitnya boleh dibelah karena limit ini ada ya. Ini limitnya ada, limit ini ada, limit ini ada, limit ini juga ada. Limit ini kan ada karena turunannya tadi. Ini juga limitnya ada. Dan di sini, ini ini Ka tidak sama dengan 0 dulu. Biar jelas. Biar 1/Ka itu jelas.
Nah, ini sifat limit ya, aku yakin teman-teman bisa. Harusnya. Oke, jadi memang ini sudah hitungan simpel banget. Adakah yang mau ditanyakan? Ada satu soal lagi sih. Tapi soal yang terakhir ini gampang juga. Ya, ini masih straightforward banget ya. Teman-teman cuma ngitung limit dan tadi memang kita cuma benar-benar memperhatikan detailnya aja tentang limit-limitnya seperti apa dan udah, poin lah, selesai. Mungkin terakhir itu ini sudah, ini apa namanya? Tunjukkan bahwa untuk setiap X anggota real dengan X lebih kecil dari satu, lebih besar dari satu itu berlaku ini. Oke. eh ini teman-teman kuncinya adalah memperhatikan ini. Len 1 itu sama dengan 0. Ini ini kunci. Ini aku kasih kuncinya dulu. Oke. Len X itu sama aja dengan len X dikurangin 0. Sama dengan len X dikurang len 1. Berarti kan sama aja dengan eh turunan dari len X dari apa namanya? Ya turunannya ya, seper C eh, seper C sama dengan D per dx dari len X dengan titik X sama dengan C dikalikan X min 1. Sorry. Seingatku kayak gini ya kalau teorema nilai. Nah, ini dia. Udah. Dan nanti sedikit modifikasi. Tapi kalau aku sih, aku personally aku lebih suka cara nulis yang kayak gini. Karena dia lebih it's easier to applicate. Ya, dimana tadi C-nya itu ada di antara 1 sampai X. Berarti C-nya lebih besar dari 1. Seper C itu lebih kecil dari 1. Ini lebih kecil dari X min 1. Selesai. Ya, ini sebenarnya ini kunci satu baris. Kalau teman-teman mau menjawab ini dengan satu baris kayak gini, ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Boleh-boleh aja. Oke. Cuma di sini mari kita tengok ya. Oke. Eh untuk setiap X anggota real, X lebih kecil dari 1, em, itu fungsi fungsi f dari apa namanya? Dari real positif ya, sama dengan 0 sampai tak hingga ke real dengan definisi fx sama dengan ini fy ya. Fy sama dengan len y karena x sudah dipakai untuk setiap y anggota dari real plus itu mungkin gini. Pertama kita ambil dulu fungsi f-nya. Fungsi f dengan definisi apa ini? Fx-nya sama dengan len y untuk setiap y lebih besar sama dengan real itu apa namanya? Ini terdiferensial dengan f aksen y, ya f aksen y itu sama dengan seper y. Oke. Eh diambil sedikit. Oke, sekarang kita ambil kita ambil aja di sini kita ambil sembarang x lebih besar dari 1. Oke.
eh, berdasarkan teorema nilai rata-rata atau singkatannya itu TNR. Kalau teorema nilai antara tuh TNA, teorema nilai rata-rata. Itu terdapat C di antara 1 dan X kan, karena X-nya lebih gede kan. Atau kita bisa bilang 1 lebih kecil dari C, lebih kecil dari X. Dengan sifat ln X dikurangin ln 1 per, ini mungkin ku emphasize ya, ini adalah 1. Per X dikurangin 1. Itu sama saja dengan, apa namanya, F aksen C sama dengan seper C. Dengan kata lain, kita punya ln X dikurangin ln, apa namanya, ln 1 kan 0 ya. Dikurang 0 itu sama dengan seper C X min 1. Ini kita simplify sekali lagi. Ln X itu sama dengan seper C X min 1. Karena apa namanya, C lebih besar dari 1, berlaku ini agak jelas ya, sangat jelas. Seper C-nya lebih kecil dari 1. Sehingga sudah ln X itu lebih kecil dari, karena seper C lebih kecil dari 1 kan, X min 1. Pernyataan terbukti. Ini Fx dikurang F1 ya. Dimana ini kalau mau dibikin, ini adalah ln X dikurang ln, sorry, ini ln X dikurang ln 1 per X dikurang 1. Selesai deh. Ln 1 kan 0. Jadi ya immediate aja result. Oh sebentar, maaf. Layarku nggak ada jalan ya. Oke, kita tunggu tulisanku sebentar. Jaringannya agak trouble ya, mohon maaf. Intinya tadi, karena ini kan ln X kurang ln 1 per X min 1 kan F aksen C sama dengan seper C. Berarti ln X dikurang 0, ln 1 kan 0. Itu sama dengan seper C X min 1. Ln X kita itu seper C dikali X min 1. Tadi karena C-nya lebih kecil dari, lebih besar dari 1, seper C-nya lebih kecil dari 1, ya udah. Maksudnya ya udah, the result is immediate. Maksudnya dia benar-benar hasil yang bisa kita bilang langsung, apa namanya, langsung aja. Oke. Nah, tadi dari sini kita udah bisa nyimpulkan hasil yang kita inginkan. Ya udah, selesai deh. Jadi ini adalah bentuk soal nomor 5. 5, 4, 3. Dan kayaknya nggak apa-apa sih, cuma 3 soal aja yang aku bahas di tutorial malam ini, walaupun sedikit. Tapi ya karena tadi teman-teman pada telat juga kan. Oke. Kalau ini continue seragam, teman-teman bisa memanfaatkan, nanti teman-teman coba aja ambil untuk setiap epsilon itu ambil delta sama dengan setengah. Lihat apa yang terjadi. Oke, nanti teman-teman lihat apa yang terjadi. Oke. Maksudnya nanti teman-teman cek dengan definisi. Itu yang pertama, itu ambil aja delta sama dengan setengah, nanti teman-teman bisa lihat apa yang terjadi. Apa namanya ya? Ini F-nya continue seragam jika terdapat F-nya itu lebih besar sama dengan P, kita ingin buktikan seper F itu merupakan fungsi yang continue seragam. Itu teman-teman mungkin bisa ngeceknya di sini. Aku kasih gambaran aja ya. 1 per Fx dikurang 1 per Fy. Ini bagi yang paham ya. Itu sama aja dengan Fx dikurang Fy per Fx Fy. Oke. Ini diasumsikan ya, Fx-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap x ya. Karena akan ada masalah kalau kita lupa asumsi ini. Ini asumsi. Oke. Ini karena dia karena dia
apalagi namanya konvergen seragam ini lebih kecil dari epsilon. Nanti teman-teman bisa cek aja kalau seper F ini kan seper M mutlak Fx itu lebih kecil dari P. Ini lebih kecil dari P, lebih kecil dari epsilon per P kuadrat. Jadi memang pernyataan yang ini tuh sangat penting untuk untuk mutlak dari seper Fx-nya itu lebih kecil sama dengan seper P untuk setiap X anggota real. Jadi itu kegunaannya. Oke, nanti teman-teman bisa main-main sendiri ya. Aku udah memperlihatkannya. Kalau yang nomor B ini, seingatku teman-teman tuh bisa cek di beberapa titik aja. Untuk starting point, teman-teman mungkin bisa X sama dengan 0. Coba cek di mana. X sama dengan, katakan 2 aja udah cukup. Dan X sama dengan min 2 juga udah cukup. Nah, nanti simpulkan. Maksudnya nanti untuk nomor B itu teman-teman X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Nanti teman-teman bisa state aja. Apa? Fungsi kayak X kurang tangen X itu dia kontinu karena dia adalah jumlahan polinom dan trigonometri. Kalau nomor B, X pangkat 4 kurang X pangkat 3 plus X min 2 fungsinya itu kontinu karena dia polinom. Nanti teman-teman bisa simpulkan dari situ. Ini hanya aku berikan bagi mereka yang memang sudah agak bisa ya dan memang ingin memperlancar aja. Nah, kalau yang ini len S kurang len T itu teman-teman ini teorema nilai rata-rata juga. Len S dikurang len T kan? Itu sama saja dengan di sini kita juga punya ya, in case we are wondering, lebih kecil dari S, lebih kecil dari T, lebih kecil dari ini mungkin teman-teman bisa pakai ini aja. Len T, len S aja. Ini lebih kecil dari 3. Apa kegunaannya di sini? Itu sama saja dengan seper C dikali T min S. Nah, teman-teman bisa pakai len kayak tadi lah. Ini teorema nilai rata-rata. Ini teman-teman bisa bikin fx-nya sama dengan len x. Nanti kesimpulan yang dari sini bisa berlaku. Kenapa? Karena kan mutlak S min T-nya kan sama aja dengan T min S. Karena kan T-nya lebih besar dari S. Jadi nanti kesimpulan yang ini bisa disimpulkan. Ya, ya teman-teman silakan coba dulu ya. Ini nggak terlalu susah. Udah deh. Jadi ini untuk soal yang terkait dengan kekontinuan. Itu sudah aku kasih clue-nya. Kalau teman-teman yang memang cukup memperhatikan, clue yang ini sudah sangat jelas untuk memperoleh semua jawaban. Makanya aku udah berani bilang sebenarnya ini udah selesai. Untuk mereka yang memang memperhatikan. Katakan kalau teman-teman udah mengerjakan dan masih kebingungan, silakan silakan hubungi aku. Aku selalu open untuk pertanyaan dan aku sangat senang sebenarnya kalau teman-teman tanya. Jadi silakan bertanya saja. Katakan kalau butuhnya secara verbal, anggapnya kayak meeting gini, silahkan. Kalau aku ada waktu, aku akan bisa bantu. Atau katakan kalau ketemu di kampus kan dan butuh bantuan, ya tanya aja aku waktu di kampus. Aku sangat senang untuk bantu kok. Aku mau kalian temu aku di toilet kayak atau aku lagi berak, kalian tanyakan aja. Aku bahkan mencoba untuk membantu sebisaku. Oke, sepertinya itu saja. Ini nanti notesnya akan langsung ku update sebenarnya. Ya karena aku agak malas, mungkin aku akan langsung kasih aja file yang ini. Nanti ku upload, nanti teman-teman tunggu aja ya. Oke, sepertinya itu saja. Mungkin ada dulu yang mau teman-teman tambahkan atau mau dikonfirmasi. Nggak terlalu masalah kok. Hmm, oke, kalau misal nggak ada, mungkin tutorial akan kututup saja. Jadi sampai jumpa di 2 minggu lagi teman-teman. Semoga nanti ketika bertemu di pertemuan berikutnya, teman-teman sudah lebih siap untuk UAS dan aku harapkan teman-teman memang sudah nyaman juga, sudah cukup nyaman untuk mengerjakan soal UAS. Aku kayak bakal bikin 5 soal simulasi. Katakan kalau aku gabut sih malam ini aku bisa aja bikinnya. Karena aku udah kepikiran, to be honest, 3 soal. 3 dari 5 aku udah siap. Tinggal bikin cari 2 lagi gampang lah, aku tinggal kopas aja. Oke, kalau kalau if I'm in the mood ya. Oh, tapi ada beberapa hal yang harus aku selesaiin dulu. Oke.
Terima kasih banyak teman-teman. Aku akan aku akan izin undur diri ya karena ada beberapa hal yang pengen aku kerjain.